saya bolehlah mengkritisi sedikit ya pemerintah ini, ya minta maaf lah sebelumnya. Tapi Pak Gu, Tapi Pak Gu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun Ya, masih bersama Pun. podcast Cawekam Channel. Kali ini Rio di segmen Parlamentaria kehadiran seorang tamu, seorang anggota DPRD Lampung. Dari partai mana? PDIP. Kabar Bang An? Sehat, alhamdulillah yo. Kegiatan apa nih Bang? Ya, kalau kemarin-kemarin sih kita baru melaksanakan sosialisasi perda. Memang sosialisasi perda wajib kita laksanakan setiap bulan kan. Yo, intinya nyapa-nyapa lah, nyapa-nyapa konstituen, nyapa-nyapa masyarakat di daerah pemilihan kita. Gitu. Bang An ini Sekretaris Komisi 2 DPRD Lampung yang membidangi perekonomian. Insya Allah. Nah Bang, ngomong-ngomong soal perekonomian Bang, Hmm. pandemi COVID-19 ini Bang, dampak efek domino dari perekonomian itu sangat merasakan ke masyarakat Bang. Artinya banyak PHK massal yang kehilangan pekerjaan, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangganya Bang. Nah ini kan sesuai Bang ya dengan tema dari sosmed kemarin Bang. Nah titik betul. poinnya apa sih Bang dalam sosmed kemarin itu Bang? Iya, terima kasih. Kemarin kan kita bicara tentang ketahanan keluarga, perda yang ada di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, yang wajib kita sampaikan bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ketahanan keluarga itu, karena memang keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi kalau dari unit terkecil itu saja sudah memang keluarga kita kuat. Kalau dari unit yang terkecil saja sudah kokoh, kuat, kita harapkan bahwa di tingkat yang lebih besar, di tingkat RT, di tingkat RW, kelurahan, bahkan di negara kita akan menjadi lebih kuat. Itu filosofinya. Tapi kalau kita melihat kondisi yang saat ini, kita dilanda oleh gelombang COVID-19 ini, ya saya kira memang hal itu bukanlah suatu yang gampang untuk kita raih, gitu. Ya kalau fenomena yang ada terjadinya PHK di setiap sendi-sendi perekonomian sekarang ini di perusahaan dan lain sebagainya, itu sudah pasti. Karena kita melihat dampaknya COVID-19 ini bukan hal yang main-main, yo. Karena semuanya stuck, semuanya berhenti. Wajar kalau itu akan terjadi PHK, akan terjadi ya dampak kejahatan juga mungkin akan lebih tinggi, lebih meningkat. Nah, ini justru yang harus disikapi oleh pemerintah saat ini. Itu tidak bisa dielakkan kok. Ya sekarang nggak mungkin ya satu unit usaha atau produksi akan memproduksi barangnya terus kalau nggak ada yang mau membeli. Oke. Terus tidak ada yang bisa mensuplai bahan bakunya. Oke. Nah, dengan tidak beroperasinya produksi itu sudah pasti karyawannya pasti berhenti. Nggak mungkin perusahaan itu sekuat-kuat perusahaan untuk menanggung mereka berbulan-bulan. Nah, jalan satu-satunya yaitu pemangkasan. Rasionalisasi kalau bahasa kerennya orang bilang ya. Tapi kalau menurut saya, ya itu sudah menjadi akibat dari dampak COVID-19 ini. Jadi bukan terus kita jadi diam saja. Sebenarnya saya bilang ini pemerintah ini ya dibilang gagap, ya gagap saya bilang ya. Nah, saya bolehlah mengkritisi sedikit ya pemerintah ini, ya minta maaf lah sebelumnya. Tapi Pak Gop, ya seharusnya kita dari hal yang terkecil saja dulu. Kita kaji ini kalau kira-kira COVID-19 ini dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan juga belum ada tanda-tanda membaik, ini akan berakibat A, B, C, D. Artinya kita sebagai pemerintah ini kan memang dibuat untuk dapat hadir kepada masyarakat yang membutuhkannya saat itu memang diperlukan.
Nah, tujuannya apa? Ya supaya kita tahan, supaya kita kokoh. Ya sesuai dengan filosofi negara kita ini, Pak. Kita punya pemerintahan, toh kita bukan liberal. Kita ada pemerintah yang mengatur segala sendi berkehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, masyarakat ini hanya tahunya itu. Mereka ini nggak ngerti mesti ada aturan yang seperti ini, mesti begini. Enggak, mereka nggak ngerti itu. Dan mereka berharap supaya pemerintah ini menciptakan apa yang mereka butuhkan saat ini. Contoh, mereka butuh yang kehilangan pekerjaan, butuh pekerjaan. Oke. Yang nggak bisa makan, butuh makan. Oke. Kecuali yang butuh-butuh lain-lain ya nggak perlu kita. Kita nggak butuh. Tapi paling tidak kebutuhan dasar, kebutuhan pokok untuk balik lagi menjadi keluarga yang tahan. Jadi ketahanan keluarga tadi sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2018 itu tercapai. Nah, kalau kita nggak siapkan sekarang ini, ya yang kita ceritakan sekarang ini hanya sekadar bantuan. Oke. Apakah cukup menyelesaikan permasalahan itu? Dampak dari COVID-19 ini bukan hanya perut. Benar, Bang. Nah, tapi jangka panjangnya. Yang kehilangan pekerjaan, mereka punya anak, punya istri, punya keluarga. Berdampak juga kepada mereka yang lain. Dampaknya luar biasa. Anak-anak butuh sekolah. Listrik butuh dibelikan tokennya. Sementara listrik sudah katanya naik. Ya kan? Tambah lagi masyarakat itu tertindas. Bertubi-tubi dia dibuat tertindas. Nah, harapan kami, ya kami juga yang salah satu yang menjalankan pemerintahan ini, kita ada solusi. Solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan bukan solusi hanya memberikan bantuan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Bantuan boleh, tapi solusi mereka untuk bisa hidup mandiri, supaya mereka bisa tumbuh tegar kembali, masyarakat ini bisa tumbuh sehat kembali, seperti apa? PR yang memberikan. Iya, dan kami di komisi 2 ya dalam melaksanakan hal itu juga Jadi kita juga kemarin kita juga sudah bicara dengan beberapa teman, ya kita carikan solusinya apa. Banyak komoditas yang saat ini seperti dihantam perhara kalau bahasa kerennya itu kan ya. Contoh misalnya cabai nih, anjlok cabai, kira-kira cabai kadang-kadang dibuang-buang, orang kasihan. Kan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang terpenting adalah melakukan hal yang kecil, tapi hasilnya lebih besar. Nah, di dalam pelaksanaan kita, menyembangi konstituen kita, masyarakat kita berupaya untuk itu. Nah, saya bicarakan kepada teman-teman di bawah, di dapil saya, di masyarakat yang saya kunjungi, kemarin dalam kesempatan saya turun, reses, dan sosialisasi pada saya bicara kepada mereka. Kita harus siap-siap untuk itu. Lapangan pekerjaan nggak ada, kita ciptakan lapangan pekerjaan, kita jangan nunggu pemerintah. Contohnya gimana? Ya kita laksanakan dengan upaya program-program yang padat karya. Oke, kita gandeng pemerintah apabila memang pemerintah ini punya program dalam bidang infrastruktur, bagaimana sedapat mungkin memanfaatkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Itu hal-hal kecil menurut saya. Tentang komoditas ya seperti itu. Saya tekankan kepada masyarakat di daerah pemilihan saya. Yuk kita lihat apa sih yang komoditi sumber daya alam yang ada di tempat kita saat ini yang bisa kita manfaatkan untuk ke sana. Jadi nggak cuma sekedar teori saja. Sampai praktek saya lakukan kepada mereka. Misal contoh saya bilang, kita cabai sekarang sudah tidak ada harganya. Dibuang-buang percuma. Ya jangan kita ikut-ikutan milu, jangan kita ikut-ikutan sedih, tapi kita carikan solusinya seperti apa. Bagaimana cabai dengan kondisi murah itu kita kelola. Apa yang ada di kita sini? Kalau kemarin kan saya cerita di Pematang Pasir. Pematang Pasir itu ada tambak bandeng dan lain sebagainya. Kalau bandeng ini hanya mungkin sekarang ini kan dibuat presto, dibuat sate bandeng dan lain sebagainya, kuliner. Kenapa enggak kita mix dengan cabainya? Contohnya dibuatkan kemasan cabai tapi sambal bandeng.
Sambal bandeng dengan ciri khas Lampungnya, bau-bau terasi dikit lah, kira-kira gitu kan ya. Gimana gitu ya, Sip lah ya, itu akan jadi mahal. Yang terpenting pertama standarnya higienis, Ya. oke, rasanya nikmat, terus kemasannya baik. Mas. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini di Dinas Perdagangan dan lain-lain, ya mereka turut serta membantu masyarakat dari sisi bagaimana packagingnya yang bagus, bagaimana pelatihan mereka untuk membuat, mengcreate produk itu supaya enak dilihat, kemasannya bagus dan lain sebagainya. Dan bahkan saya berharap pemerintah ini memberikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu semacam bantuan mesin pengolahan supaya mereka bisa higienis, memberikan pelatihan-pelatihan. Itu yang saya harapkan sekarang ini. Lah kalau satu kecamatan saja kita bisa meng-create masyarakat itu 50 sampai 100 orang, minimal berkurang itu kesulitan-kesulitan. Itu baru satu, yo. Belum lagi yang lain-lainnya. Gitu. Wah, jelas ya, panjang ya. Ada solusi dari tadi Lampung. Baiklah itu perdamnya. Kira-kira hal apa sih Bang yang dapat menunjang keluarga berkualitas tadi Bang? Ya, sekarang yang kualitas keluarga itu kan banyak standarnya. Jadi kita kualitas dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya, terus masih banyak hal ya yang disiapkan di situ sampai dengan jaminan mereka mendapatkan pendidikan yang baik, gitu kan. Itu dengan hal-hal itu saja dasar yang ada pada keluarga, ya insya Allah mereka tahan gitu. Mereka akan menjadi keluarga yang kuat. Contoh misalnya, kalau misalnya kita punya keluarga nih, anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang baik, gitu ya. Pendidikan yang baik ini bukan berarti harus mahal yo, gitu. Jadi memang betul-betul dibutuhkan oleh anak. Kalau saya cerita kepada masyarakat saya kemarin gini, harus kita ingat bahwa anak-anak itu adalah kaset kosong, gitu. Yang namanya kaset kosong itu tergantung kita ngisinya. Kalau kita isi dengan pengajian, insya Allah hatam. Kalau kita isi dengan dangdutan, nyawer, kan gitu. Nah, itu tinggal bagaimana kita. Cuman yang harus kita teliti bahwa ada masa-masa kembang anak, gitu. Nah, masa kembang anak ini juga pertama dia ada waktu bermain. Jangan waktu bermain dia kita buat untuk mereka belajar. Misal posisi anak kita masih kecil, masih PAUD dan lain sebagainya, porsinya berbeda. Kita berikan edukasi boleh, tapi edukasi dengan cara bermain, supaya anak-anak kita ini tumbuh kembang otaknya itu lebih baik. Itu akan meningkatkan kualitas anak-anak kita. Generasi-generasi muda ke depan ini akan cerdas, terus pemberian gizi yang seimbang, yang bagus, pendidikan yang baik, jaminan kesehatan yang baik. Nah, setelah itu barulah tangan-tangan pemerintah ini muncul dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Perda nomor 4 tahun 2018 kemarin membahas soal penyelenggaraan pembangunan kesehatan keluarga, ketahanan keluarga. Yang artinya perda tersebut ke depan bisa meminimalisir tingkat perceraian dan juga pernikahan dini. Oh iya, betul. Nah Bang, balik lagi ke topik ini Bang, tadi komunitas. Beberapa waktu lalu kan kita sempat digegerkan Bang dengan harga gula yang melonjak tinggi, bahkan menumbur angka 18.000 per kilonya Bang. Sedangkan Lampung ini kan terkenal dengan produsen gula terbesar se Asia Tenggara Bang. Terus kesalahannya di mana Bang? Ya, ini jujur sebenarnya ini kartel, gitu. Ya jujur, kita harus bicara jujur saja ya. Karena kan gini, pemerintah untuk masuk langsung di inti permasalahan untuk pendistribusian gula ini dari regulasinya dan lain-lain, nggak bisa menyentuh sampai ke situ, gitu. Jadi contoh simpelnya saja, gula di Lampung ini setelah diproduksi dibawa ke Jakarta. Gitu. Karena mereka punya distributor Indo. Nah, sementara kebutuhan di Lampung ini sendiri sebenarnya bisa dicukupi oleh kebutuhan pabrik gula yang ada di Lampung. Nah,
pemerintah untuk campur tangan lebih banyak di situ, saya kira dibilang kuat, ya kuat sih pemerintah ini kalau mau. Masalahnya ini mau apa enggak gitu. Dengan bagaimana kita menggiatkan Bulog untuk bekerja maksimal. Nah, sekarang Bulog Lampungnya ini sendiri setelah saya teliti, saya tanyakan kepada mereka, ya dia juga meminta kepada Jakarta, kepada distributor itu untuk bisa dia mendapatkan kuota terhadap produksi gula yang ada di Lampung. Ya kan celaka ini barangnya ini. Kenapa nggak pemerintah ini dengan melakukan penetrasi yang cukup besar, saya kira untuk mengendalikan hal itu. Ya gula ini kan kalau digunakan untuk hanya sebatas kebutuhan keluarga nggak banyak, yo. Justru kebutuhan industrinya yang lebih banyak. Artinya kan kita juga bisa melihat sebenarnya kalau Lampung ini butuh gulanya itu seberapa besar sih sebetulnya. Nah, itulah yang dijamin oleh pemerintah daerah ini, komoditas gula itu. Artinya dengan kebutuhan kita itu, pemerintah ini bisa meng-create itu, minimal harga gula juga bisa terjamin minimal di daerah kita. Lah orang kita kandangnya gula, kita sendiri susah gula, kan celaka ini. Nanamnya di sini, yang nikmat tempat lain. Itu masalah gula. Kalau saya kira ini memang ada kartel lah ya, ada permainan di dalam itu. Bisa tapi dibilang mafia gitu Bang. Ya, seperti itulah kira-kira lah ya. Tapi kita belum bisa menuduh karena kita belum bisa ngelihat secara langsung. Tapi tapi kita berharap kinerja pemerintah pusat ini, kalau kemarin saya nonton Pak Jokowi itu, ya dia sendiri sudah gamblang mengatakan bahwa dia akan sikat. Jangan lagi bermain untuk hal-hal serupa. Artinya dia sudah tahu sebetulnya. Nah, kita tinggal tunggu saja sambil kita menjaga daerah kita saja. Gitu. Nah Bang, untuk stok nih Bang, artinya kan COVID ini kan tidak bisa diprediksi sampai kapan berakhirnya. Nah, untuk stok pangan sampai bulan Desember kira-kira seperti apa Bang? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan Bulog, perdagangan dan stakeholder yang ada di Komisi 2. Mereka sudah menyampaikan data-data yang kita lihat bahwa data-data mereka itu ya, kita anggap cukup. Memang dalam 3 bulan ke depan sampai dengan kondisi mulai membaik, ya stok di Lampung cukup. Nah, tapi kita tanyakan kalau itu 3 bulan, kalau dia 6 bulan, ya artinya mereka sudah mulai mengelola itu. Dan ini selalu kita koordinasi dengan satker yang memang mitra komisi kami. Jadi di Komisi 2 itu kita coba upayakan seinten mungkin. Karena yang kita hadapi ini masyarakat. Kalau masyarakat sendiri susah ya kita nggak ada kerja apa-apa. Gitu. Nah, kita berharap bahwa pangan ini terjamin minimal bahan pokoknya kita sampai sejauh ini sih cukup. Setelah stok harganya aman. Stok harganya aman, barangnya ada, gitu. Nah Bang, himbauan untuk masyarakat dan pemerintah nih Bang terkait akan ada pemberlakuan new normal nih Bang. Khususnya di zona-zona merah seperti Bandar Lampung. Seperti apa himbauan kita ke pemerintah Bang? Artinya hal-hal apa yang akan diprioritaskan? Ya, saya pertama gini saya melihat apakah kita ini termasuk yang bagian yang lambat untuk menyikapi itu. Saya mudah-mudahan enggak. Tapi saya belum melihat gelagatnya itu dilakukan. Misal contohnya begini, persiapannya menghadapi new normal ini, mereka-mereka yang tadinya harus kembali ke kampung halamannya Bumi Lampung ini, karena mereka sudah tidak lagi dipekerjakan, otomatis mereka akan sulit bekerja nih. Iya. Nah, apa yang dilakukan, regulasi apa yang dibuat oleh pemerintah ini belum saya lihat apa-apa. Nah, artinya perlu persiapan-persiapan. Artinya pendataan itu justru dimulainya dari kemarin-kemarin. Kalau sekarang ini ya walaupun telat sih masih tetap bisa dilaksanakan. Tapi saya pengen itu dilaksanakan. Jadi pendataan awal muasal data pertama kali database-nya Lampung ini
tingkat pekerjanya seberapa besar? Yang masuk ke Lampung ini karena diputuskan kontrak kerjanya itu berapa besar? Terus dari sekian banyak ini yang terdampak itu kita mau apakan? Apakah mereka ini dibiarkan saja? Kan tidak mungkin. Kalau kita biarkan saja, siapa yang mau ngurus masyarakat ini? Gitu. Nah itu yang harus dilakukan secara cepat oleh pemerintah. Nggak cukup juga dengan hanya sekedar bantuan. Maaf, bukan berarti tidak membantu. Dengan memberikan bantuan seperti itu kepada mereka juga belum menjamin bahwa mereka sejahtera, belum menjamin bahwa mereka itu cukup. Karena bantuan itu kan ala kadarnya. Bantuan mau BLT, mau bantuan sembako dan lain sebagainya itu bukan berarti menghilangkan masalah yang pokok. Masalah yang pokok bagi mereka itu bagaimana mereka bertahan hidup. Nah, supaya mereka bertahan hidup itu mereka ada jaminan lapangan pekerjaan. Gitu. Nah, sekarang dampak lapangan pekerjaan itu bukan cuma buruh pabrik loh, yo. Iya. Ini maaf loh ya. Mobil sudah tidak jalan, angkot sudah tidak jalan, bus sudah tidak jalan, ya semuanya nganggur. Terus tidak ada lagi yang mampu untuk bikin rumah, ya tukang-tukang pada nganggur. Gitu. Belum lagi yang sektor-sektor yang lainnya. Petani mau nanam lagi, komoditi hancur, mereka akhirnya putus asa, nganggur juga. Nah, yang kita takuti sekarang ini justru bukan karena COVID-19, justru karena mereka mati karena putus asa. Itu yang kita takuti. Nah, ini harus dilihat secara jeli oleh pemerintah ini. Orang mati karena COVID ini berapa, tapi orang mati karena putus asanya berapa, gitu. Nah, itu yang saya sih berharap banget bahwa kita pemerintah ini melihat itu secara komprehensif lah ya, supaya lebih peka, supaya lebih teliti gitu. Kegiatan sosmed kita, reses kita, kira-kira keluhan masyarakat terbesar di Dapil itu apa sih, Bang? Ya namanya masyarakat nih semuanya ngeluhnya banyak. Gitu. Banyak banget keluhannya. Kalau setiap kita kumpul itu kalau ketemu 10 ya 10 keluhannya. Kadang-kadang kita ketemu 20 orang 23 keluhannya. Karena ada salah satu orang keluhannya 2. Banyak. Mulai dari keluhan kesejahteraan pangan, terus infrastruktur, keluhan tentang jaminan kesehatan, keluhan tentang energi dan lain sebagainya, itu banyak. Hampir semuanya ada. Nah, tinggal kita lah yang bisa memilah-milah. Jadi kalau masyarakat ini ya yang utama dan sangat utama itu pertama kebutuhan pokok mereka itu terpenuhi, kesehatan mereka terpenuhi, pendidikan terjamin, terus infrastruktur baik. Selesai. Mendasar semua tadi. Benar-benar, Bang. Dan apa sih, Bang, imbauan kita kepada masyarakat Lampung khususnya di Dapil nih, Bang, dalam COVID-19 ini, Bang? Ya, kalau saya sih melihatnya gini, bukan COVID-19 ini kita nggak perlu kita takuti yang amat sangat, tapi kita waspada harus. Karena begini, yang namanya virus COVID-19 ini, yang saya lihat perkembangannya mulai dari awal sampai akhir ini, dia akan menyerang lebih parah pada hospes atau kepada individu yang memang rentan, yang memang antibodinya itu sangat lemah. Nah, disitulah dia menyerang imunnya dia, sehingga dia bisa mematikan. Tapi kalau saya melihat tingkat masyarakat kita di Provinsi Lampung ini cukup kuat, yo. Ya, kebanyakan kan di konstituen kita, kami lah ya, pastinya di konstituen saya itu banyak petani, banyak buruh dan lain-lain. Dengan dia tetap bekerja ke sawah, dengan dia tetap pergi ke ladang, dengan dia tetap bekerja menjadi buruh, yang bekerja mereka itu mulai jam 8:30 pagi sampai dengan jam 4 sore dan terpapar sinar matahari, makan mereka juga baik, sehat-sehat tuh.
Tapi protokol kesehatan harus kita tetap kedepankan. Sehingga saya selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, bekerja tetap saja bekerja, tapi yang terutama protokol kesehatannya tetap dijaga. Dan itu kita bisa lalui COVID-19 ini. Nah, kebanyakan yang kita takutin ini, karena mereka kebanyakan melihat media sosial, baca Twitter, baca WA, baca WhatsApp, dan lain-lain, justru mereka mati ketakutan. Frame dari medsos juga. Iya. Nah, justru lebih banyak mereka mati karena ketakutan ketimbang COVID-19 ini. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi yang ditangani di rumah sakit itu, orang kadang-kadang mati cuma karena ketakutan tadi, imunnya turun, dianggap COVID. Menjelang Idul Adha nih, Bang. Kita ketahui kan setiap menjelang Idul Adha harga daging itu kan selalu naik, Bang. Iya. Nah, untuk saat ini, tahun ini di tengah pandemi COVID ini seperti apa, Bang? Jadi begini, Yo, kalau itu kan balik ke masalah ekonomi ya. Setiap ada permintaan yang tinggi, pasti harganya naik. Dan itu udah hukum ekonomi lah itu. Jadi kalau ketika Lebaran Haji, orang banyak butuh sapi, butuh kambing, butuh daging dan lain sebagainya, pasti tinggi, iya. Nah, tinggal sebenarnya kita ini bagaimana masyarakat ini mampu untuk membelinya itu. Jangan kita mau menurunkan, berupaya keras untuk kurva ekonomi itu, demand-nya itu karena memang banyak banget, harga terus jadi tinggi, kita tekan harganya itu sampai sekecil-kecilnya. Saya kira itu juga nggak akan bisa menjamin selesai masalahnya, enggak. Nah, kalau kebutuhan masyarakat itu terhadap komoditi yang ada itu, dia mampu membelinya, itu nggak akan pernah ada terasa yang maksimal, terasa mengguncang masyarakat. Yang intinya itu tadi, bagaimana kita membuat masyarakat itu punya penghasilan yang baik sehingga dia mampu membeli itu. Itulah tadi balik lagi ketahanan keluarga tadi. Kalau dia ekonominya bagus, kesehatannya bagus, terus hasilnya juga bagus, dia mampu membeli, semua masalah clear kok. Gitu. Iya, stok aman. Nah, tapi kami di Komisi 2, yang pertama yang kami lakukan adalah bagaimana kita ngecek ketahanan atau stok yang ada untuk hewan-hewan yang dibutuhkan saat Lebaran Haji nanti. Di Dinas Peternakan juga kita tanyakan bagaimana sikap mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka membuat bahan-bahan yang dibutuhkan itu aman, apakah yang dijual itu sudah mereka teliti tidak ada penyakit lain. Kan banyak sekarang karena SARS juga virus, itu juga dibawa oleh binatang, ya kan. Nanti karena SARS ternyata orang itu makan dagingnya terus mati, dikira COVID. Kan gitu. Nah, ini yang kami berharap itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Hewan, baik Dinas Perdagangan maupun Dinas Peternakan, untuk melakukan hal-hal itu secepat mungkin sekarang. Termasuk juga ketersediaan. Dengan ketersediaan yang mumpuni, yang cukup, itu otomatis akan menurunkan tingkat supply yang dibutuhkan, kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga kalau yang dibutuhkan itu banyak, tapi supply kita juga banyak, otomatis harganya standar. Artinya pemerintah dalam hal ini harus gerak cepat. Iya. Nah, itu tadi, Bang, untuk mewujudkan pertanian berjaya. Ya, kira-kira begitulah ya. Kadang-kadang saya alergi dengan bahasa itu kan. Sama, Bang. Iya, ya sekarang gimana kita mau melihat bahwa ini nanti bakalan tercapai nih visinya menjadi petani berjaya. Apanya yang mau dijayakan? Dengan nilai tukar petani sekarang ini yang jauh di bawah 100. Ditambah dengan rasionalisasi. Terus ditambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ikut serta dalam masyarakat yang sekarang. Anak mau sekolah, sementara harga komoditas turun. Ya ini kan nggak sesuai.
Di mana kita mau jayanya itu? Mungkin 5 tahun lagi bang. Udah yang sana Udah lewat lagi itu, 5 tahun lagi. Itu yang kadang-kadang ada satu sisi yang saya sampai hari ini saya masih berpikir keras nih. Dengan kartu petani berjaya itu gunanya untuk nebus pupuk nih, ya kan? Salah satunya untuk menjamin penebusan pupuk. Yang saya tahu pupuk bersubsidi itu saat ini akan diberikan kepada kelompok, you know? Melalui Poktan dan Gapoktan dengan cara mereka membuat kalau dengan kelompok tani ada luasan lahan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya itu akan diberikan kepada kelompok, sementara kartu petani berjaya itu perorangan. Kan ini nggak pas gitu. Terus gimana caranya ya? Saya belum ketemu kemana langkahnya itu kan gitu. Terus dia mau nebus pupuk perorangannya nggak bisa. Pupuk bersubsidi itu hanya untuk kelompok. Nah, kalau perorangan gimana dia mau nebusnya? Itu yang saya bingung. Ini kemana sih arahnya? Apa saya yang bangunnya kesiangan atau gimana? Saya nggak ngerti kan gitu. Malah kabarnya ada pupuk online sekarang bang. Ada pupuk online ya? Iya, pesannya kita inden. Nah, gitu. Teori itu bagus. Semua program itu menurut saya semua program pemerintah ini bagus. Bagus semuanya. Di atas kertas bagus. Tapi bagaimana kita melaksanakan, mengaplikasikan itu nggak gampang. Gitu. Kita ini banyak hal-hal yang terlambat untuk di Provinsi Lampung ini sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kami di Komisi 2 juga semakin mengejar ketinggalan itu. Yang menurut kami harus lakukan itu. Itu kita agak mulai terasa ngos-ngosan ini. Yo. Mulai mau mengejar ketinggalan yang sudah yang kita dapatkan jauh loh. Jauh. Menurut saya, menurut kami yang ada di Komisi 2 ya, kalau kami sering bicarakan dengan teman-teman, baik di fraksi PDI Perjuangan maupun di komisi, ya kami bicarakan bahwa orang sudah jauh melangkah, kita baru setapak. Kenapa saya bilang gitu? Simpelnya saja, di saat tol sebelum COVID, tol ini sudah jadi, orang-orang sudah mengakses tol ini mulai lebih banyak, kunjungan wisata domestik itu lebih banyak datang ke Lampung dengan harapan mereka mendapatkan sesuatu yang baik, tapi apa yang mereka dapatkan tidak ada. Itu yang saya bilang kita ketinggalan. Kenapa nggak kita siapkan waktu saat dulu persiapan? Mungkin sosialisasi juga kurang dari pemerintah, Bang. Dalam hal ini Dinas Pariwisata, Bang. Iya, kebanyakan tidur siang mungkin ya. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan ini akan mulai kita perbaiki tahap demi tahap. Jadi ya kita juga nggak boleh pesimis juga terhadap kinerja pemerintahan sekarang, tapi kita kritisi harus. Ya, karena memang tugas kita mengawasi. Nah, kalau kita tidak mengkritisi ya mereka juga nggak akan berbuat apa-apa. Ya bagi saya sih, menurut kami ya itu lebih baik daripada kita ikut diam saja. Gitu. Pesan untuk podcast Jawa Ekam Channel, Bang. Ya, saya alhamdulillah saya punya keluarga, punya adik-adik ini yang punya kreativitas tinggi untuk podcastnya Jawa Ekam ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, seluruh kekurangan yang ada bisa diminimalisir. Terus banyak teman-teman yang ada di sekitaran kita juga ikut menyemangati dan syukur-syukur ikut membantu supaya masyarakat Lampung ini juga lebih mendapatkan konsumsi pemberitaan, konsumsi pengetahuan yang lebih baik melalui podcastnya Jawa Ekam ini. Karena harapan saya kan kalau kita masyarakat ini ingin mendapatkan asupan pengetahuan, berita-berita yang baru, terus sesuatu yang mereka harapkan itu dengan penyampaian yang lebih lebih kekeluargaan, lebih bisa ditelaah mereka dan bukan hanya sekedar teori-teori saja, tapi aplikasinya yang baik dan mereka juga butuh
Masyarakat itu butuh berita-berita yang baik, butuh penyemangat, bukan berita-berita hoak, bagaimana mengadu domba dan yang sejenisnya itu. Dan saya harapkan pasti, dan saya yakinnya masyarakat Lampung pengen itu. Jadi kita semua pengen maju. Kita semua juga nggak mau cuma duduk diadu domba orang lain dengan berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, melalui podcast ini, loh, kita bangun Lampung tanpa hoak dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bang, salam syukur. Ditunggu kiprah-kiprahnya ke depan di Lampung. Oke. Saya Rio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.